Pertanyaannya sekarang, Bang Eman saya dengar juga mulai masuk ke ranah politik. Ada apa gerangan? Apakah kurang puas atau kurang masih greget melihat ya ternyata tulisan atau karya-karya yang Anda buat itu tidak terdengar di sana begitu? Artinya begini Bang, saya justru mempertemukan atau mempertautkan antara kemampuan jurnalistik saya dengan dunia politik. Oke. Artinya memang seorang jurnalis itu sebaiknya tidak berpolitik karena tadi bisa terjadi segmentasi kan, bisa terjadi polarisasi. Tetapi setidaknya kemampuan kualitas yang dimiliki sebagai seorang jurnalis itu bisa dia pakai untuk kerja-kerja politik. Oke. Kemampuan menganalisa, Ya. kemampuan bekerja secara sistematis, berpikir secara sistematis, itu bisa dipakai juga di dunia politik. Satu hal saja, kemampuan bertanya, Ya. mengapa ini, mengapa itu, lalu ada pula kemampuan mencari jawaban atas pertanyaan itu sudah merupakan sebuah sumbangsi ketika kita berada di dunia politik. Nah, konkretnya sekarang, saya ini kan mau menjadi anggota legislatif di kampung halaman saya. Oke. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, saya tadi dari Partai Golkar. Ya. Saya selalu bertanya, ketika berjalan keliling begitu, pertanyaan selalu muncul adalah, apakah situasi ini tidak bisa berubah lagi? Apakah dana yang ada itu tidak bisa cukup untuk memperbaiki situasi yang ada ini? Apakah mereka-mereka yang memiliki tugas atau dipercaya, apakah tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini banyak kali menghunjam saya sendiri. Kamu lalu bisa buat apa? Itu sehingga kemudian saya mencoba, setelah merefleksikan berulang, saya akhirnya melihat bahwa jalan politik juga itu salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena saya tahu persis, negara ini dengan dana yang dialokasikan itu ada. Dananya ada. Hanya sekarang, mampukah kita, atau bisakah kita, atau relakah kita ini menggunakan sungguh-sungguh dana itu untuk kepentingan rakyat, kepentingan mereka itu. Karena anggota DPRD atau anggota DPR itu kan sudah digaji tinggi sekali. Lalu kalau masih mengambil juga dari yang ada, maka ini sudah merupakan sebuah pencurian terhadap hak orang lain. Ya, setidak-tidaknya itu misi yang saya bawa untuk mengajak orang melakukan yang dia bisa. Dan satu hal lagi, saya pulang bukan untuk mengambil banyak, mengambil yang sudah ada. Saya ingin memberi diri saya, pikiran, perhatian, dan segala sesuatu yang saya miliki, kemampuan saya untuk kerja-kerja di daerah, begitu Bang. Bang Eman, kalau kita pelajari tugas-tugas dari DPR itu kan hanya 3. Paling tidak garis besarnya kan tugasnya dia membuat undang-undang. Dalam hal ini misalnya kalau dia DPR RI bersama pemerintah pusat untuk membuat undang-undang begitu. Ya. Lalu Perda. kalau di daerah dia perda kan. Nanti juga mengawasi kinerja dari pemerintahan eksekutif. Satu lagi juga mengawal bersama-sama pemerintah untuk membuat budgeting program aturan perencanaan keuangan negara begitu. Paling tidak pertanyaannya begini Bang, bukankah ini juga menjadi membatasi kinerja kalau kita sudah membenamkan diri jadi calon anggota DPR daripada jurnalis? Pasti kita kan harus juga ikut aturan nanti. Apakah Bang Eman sudah memikirkan matang dan memang ini kan tidak mudah begitu? Ya, tentu saja tidak mudah. Seseorang yang berpikir bebas begitu tadinya, sebagai seorang jurnalis seperti Bang Hotman katakan tadi kan, kita berpikir kemana saja, kemudian menghinggap di mana saja, berfleksi di mana saja, dan mengeksekusinya kapan dan di mana saja, kan begitu pola kerja seorang jurnalis. Tapi kemudian ketika berada di situ, lalu bagaimana? Saya pikir memang kita juga harus realistis, tahu menempatkan diri di mana kita berada. Lalu
kalau kita bisa menempatkan diri di situ, bekerja sesuai kemampuan yang ada, mengedepankan kualitas kerja, dan mengutamakan terutama rakyat yang dilayani itu, saya pikir misi sebagai seorang wartawan, dan kemudian misi sebagai seorang jurnalis pada dasarnya inline begitu Mas, Bang. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana melayani orang lain, dalam hal ini melayani rakyat. Karena saya melihat kampung halaman saya dalam banyak hal itu tertinggal. Banyak kampung yang listrik saja mereka tidak punya. Mereka sepanjang tahun dalam usia 78 tahun ini belum pernah ada satu kali pun listrik masuk ke rumah mereka. Nah, saya pikir melalui kerja-kerja sebagai seorang anggota legislatif, mungkin saya bisa mengupayakan hal-hal semacam itu. Air sungguh menjadi hal yang susah, sulit untuk beberapa tempat yang sehingga mereka harus berjalan berkilo-kilo untuk mendapatkan air. Masa sih kita tidak bisa mengusahakan sumur bor misalnya, agar air dekat ke mereka, mereka bisa memelihara bebek, bisa memelihara babi, bisa memelihara kebutuhan-kebutuhan mereka, tanam sayur dan sebagainya, untuk kebutuhan rumah tangga. Dan ini mengandaikan gizi keluarga menjadi lebih baik. Kalau gizinya sudah menjadi lebih baik, maka kualitas anak-anaknya juga menjadi lebih baik. Mereka inilah harapan untuk Sumba. Begitu. Berapa daerah dapil yang Abang wakili? Kabupaten. Jadi saya kan tolong petakan juga seperti apa daerah ini. Jadi saya di Kabupaten Sumba Barat Daya itu saya berada di Dapil 3. Ya. Di Dapil 3 itu ada 2 kecamatan. Kecamatan Wejewa Barat dan Wejewa Selatan. Nah, nanti dari wilayah ini, dari Dapil ini akan ada 8 anggota legislatif yang masuk ke yang dapat kursi. Secara keseluruhan ada 35. Oke. Nah, itulah perjuangan-perjuangan. Dan saya, Bang, saya sudah memikirkan satu hal yang saya akan memberikan perhatian itu adalah bidang pendidikan. Pendidikan itu bersangkut paut dengan berbagai segi. Termasuk yang saya katakan tadi. Kalau ada air, ada hubungannya dengan pendidikan. Ya. Kalau di situ ada pencahayaan yang baik, ada hubungan dengan pendidikan. Itu kecerdasan anak-anak itu kita bisa lihat. Dan sebagai bentuk perhatian konkret saya, sejak 10 tahun yang lalu, saya sudah berupaya untuk memberikan bantuan, kalau bolehlah kata disebut beasiswa begitu. Okay. Sampai sekarang itu ada 37 anak yang secara rutin setiap bulan itu mendapatkan bantuan. Tetapi satu hal yang saya ingin tegaskan di sini, ingin katakan secara jujur, uang yang sekian banyak itu sungguh bukan uang saya. Tetapi banyak orang yang melihat keinginan saya untuk membantu, lalu mereka menitipkan uang mereka untuk saya berikan. Dan tidak satu peser pun yang saya ambil supaya untuk saya. Tetapi setiap bulan secara reguler mereka mengatakan sendiri, waduh Pak Eman, kami ini seperti pegawai negeri juga ya. Setiap bulan gajian katanya, meskipun tidak banyak begitu Bang. Tetapi itu semua saya lakukan karena sebuah panggilan agar generasi anak-anak atau adik-adik saya di sana juga mengalami pendidikan yang baik. Dan tentu saja mereka inilah yang akan memperbaiki kampung halaman. Mengharapkan orang lain dari tempat lain untuk memperbaiki kampung halaman, bagi saya itu mungkin juga bisa. Tetapi itu hanya bersifat supporting. Yang utama yang bersangkutan yang ada di kampung itu. Karena itu saya memberikan perhatian ya sedapat saya bisa, dan puji Tuhan ada orang yang percaya untuk menitipkan dana mereka. Karena seringkali kan ada orang yang memiliki dana, tapi tidak tahu mau dikemanakan gitu. Nah, yang begini-begini ini yang saya coba lakukan begitu. Artinya Abang juga ada yang mendukung, paling tidak biaya politik ada? Kalau sejauh ini untuk biaya politik belum ada. Oke, soal pendidikan tadi, ini kan menarik. Tapi kan tugas dari DPR itu, dia tidak mutlak boleh mengelola pendidikan. Mungkin dia mendorong pemerintah, dalam hal ini eksekutif, untuk mengerjakan itu. Apa kira-kira yang bisa kita tangkap, kalau misalnya Abang terpilih nanti di bidang pendidikan? Kira-kira apa yang dilakukan di bidang pendidikan? Oke lah, barangkali kalau saya terpilih, mungkin saya tidak berada di Komisi Pendidikan. Oke. Mungkin saja, tapi mungkin juga iya.
Kalau saya berada di Komisi Pendidikan, maka konsentrasi saya di bidang itu akan lebih tercurah lagi. Andai tidak, maka kemampuan saya untuk berbicara, meyakinkan teman-teman yang berada di Komisi Pendidikan, yuk mari kita perhatikan hal yang sangat elementer semacam ini. Percuma kita membangun gedung yang hebat-hebat misalnya, tetapi mereka yang memiliki gedung ini nanti, generasi muda itu tidak bisa berpikir mandiri. Ini saya akan coba yakinkan bahwa ini pekerjaan bersama loh. Kita jangan melihat ini pekerjaan lintas komisi, tetapi komisi per komisi, tetapi kita harus berpikir secara lintas komisi begitu. Bang, ada ungkapan begini bahwa pendidikan itu bukan gedung. Esensi pendidikan itu bagaimana seseorang tercerahkan. Kalau kita tarik benang merahnya dengan apa yang digelorakan Menteri Pendidikan hari ini kan Merdeka Belajar. Sebetulnya Merdeka Belajar itu kan esensi bagaimana seseorang itu dia mandiri belajar. Tapi apa sih alat untuk dia mandiri belajar? Bagaimanapun kita tidak bisa menafikan era kita ini, anak-anak kita ini justru mereka lahir dengan digital sekarang, internet. Kita orang tua kan hanya menumpang sebenarnya. Bukan era kita internet ini. Kita hanya ingin menikmati zaman mereka. Soal internet, masalahnya sekarang di daerah termasuk ya kita nggak bahas menteri yang salah untuk bagaimana mengembangkan internet di semua penjuru ini ya. Kira-kira ini kan penting juga ini. Mungkin kita bisa berdebat kusir, internet itu kan juga banyak negatifnya, tapi oke lah. Tapi juga banyak pembelajaran, kemandirian belajar itu. Bagaimana kita menemukan benang merah yang diungkapkan menteri itu, agar anak-anak kita itu kita hadirkan, sadarkan mereka mandiri belajar gitu. Iya. Kadang-kadang orang memikirkan bagaimana daerah-daerah itu mendapatkan sinyal yang bagus untuk internetnya. Tetapi sebuah realitas yang lain juga, di daerah itu sebagus apapun internetnya, kalau dia tidak punya biaya untuk beli handphonenya beli handphone atau dia punya handphone, dia untuk beli kuota itu juga itu sungguh sudah menjadi masalah besar. Di sekolah-sekolah guru-guru juga belum tentu itu dia mau nonton hal-hal yang bersifat pembelajaran itu karena keterbatasan dari sisi ekonomi, keterbatasan untuk memiliki kuota atau pulsa internet itu. Maka kalau kita sudah berani, pemerintah sudah berani untuk misalnya tadi memperkuat sinyal di daerah, BTS itu meskipun bermasalah, kalau sudah berani itu maka juga harus berani untuk melakukan tindakan lanjutan. Wifi di sekolah itu harus ada. Karena kalau tidak, si ibu guru diharapkan untuk dia nonton berbagai konten yang bersifat mendidik untuk pembelajar, dia mikir 3-4 kali untuk melakukan itu. Kita kirim link saja, itu belum tentu dibuka. Karena itu berhubungan langsung dengan kuota dia di situ. Sehingga harus ada tindakan-tindakan sinergis yang dilakukan agar ini bisa berjalan. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, harus ada juga pengkondisian agar internet itu digunakan untuk hal-hal yang produktif. Kalau tidak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna juga. Contoh begini, ketika di sekolah diberikan wifi untuk internet, harus ada tindakan kreatif dari sekolah itu sendiri untuk mengajak anak-anak menggunakan fasilitas yang ada ini untuk kemampuan dia berpikir, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia menciptakan sesuatu. Saya tidak bisa bayangkan kalau cara mengajar, cara belajar, cara memberi tugas masih seperti yang saya dengar-dengar walaupun di Pulau Jawa ini. Guru memberikan tugas kepada anak-anak sekian banyak, lalu itu tugas itu tidak pernah dibahas. Hanya murid mengerjakan, kumpul, lalu selesai. Lalu bagaimana anak itu mengerjakan, memberikan apresiasi, oh ini yang keliru, ini sudah bagus, dan seterusnya, tidak pernah ada. Ini membutuhkan sebuah keinginan untuk memang berbuat lebih. Itu kalau hubungan langsung dengan internet tadi Bang, kalau saya. Terakhir, mungkin kesempatan ini Suara Tapian memberi tempat untuk Bang Eman sebagai calon legislatif. Barangkali perlu bersuara memperkenalkan Bang Eman agar apa yang dicita-citakan nanti terwujud dan masyarakat juga mengerti apa yang visi
Bang Eman. Ya, baik. Para sahabat, ketika saya berada menjadi seorang wartawan, orang mengenal saya melalui tulisan-tulisan saya, melalui tulisan di media, melalui buku, dan sebagainya. Tahu-tahu saya mau menjadi seorang anggota legislatif ini, tentu mereka bertanya-tanya ada apa. Sesungguhnya yang membuat saya ingin pulang adalah untuk membawa pikiran saya, membawa hati saya, kalaulah ini anak yang ada untuk setidak-tidaknya ada peningkatan kualitas hidup dari saudari-saudara saya di sana dalam hal pendidikan, kemudian tadi penerangan, air bersih, dan tentu saja hasil-hasil pertanian mereka. Jadi saya harap hal-hal baik yang saya ingin bawa ini mendapat respon yang baik dari saudari-saudara saya di sana, dan saya mendapatkan dukungan untuk itu. Begitu, Bang. Terima kasih Bang Eman. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan Emmanuel Dapaloka. Terima kasih.